Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini saya akan berkisah tentang seseorang yang sama-sama kita ketahui, orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita sayangi, juga yang paling kita rindui untuk bersama-sama dengan beliau di jannahnya Allah. Marilah kita simak kisah kelahiran hingga turunnya wahyu. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada waktu itu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha dari Yaman bersama pasukan bergajahnya. Raja Abraha begitu dengki melihat kota Mekah yang begitu ramai. Begitu banyak orang berbondong-bondong datang untuk beribadah, untuk menyembah berhala-berhala, dan juga mereka melakukan perdagangan-perdagangan yang begitu hebat, begitu pesat. Dan Raja Abraha pun tidak ingin melihat hal itu, maka berniat untuk menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Maka Abraham memerintahkan kepada pasukan bergajahnya untuk menghancurkan kota Mekah. Lalu mereka melakukan perjalanan, tetapi Allah tidak ridho. Allah turunkan dalam Quran surat Al-Fil. Maka Allah datangkanlah burung-burung dengan membawa batu-batu sijil yang di dalamnya terdapat api-api untuk menghancurkan pasukan gajah hingga mereka mati di tempat itu. Dan pada saat itu terjadilah hal yang sangat menakjubkan. Bersamaan dengan itu lahirlah seorang bayi yang hingga membuat Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk membuka pintu-pintu surga. Dan terjadilah di bumi, yaitu suatu hal yang sangat menenteramkan para penduduknya. Langit menjadi tenang, angin sepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi hijau, juga subur. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dari bayi tersebut keluar cahaya yang hingga membuat terang benderang di kota Mekah pada waktu itu. Lalu kakek Nabi memberikan nama, yaitu Ahmad atau Muhammad, yang nama tersebut belum pernah ada sebelumnya tercatat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Injil, Zabur, juga Taurat. Dan nabi-nabi terdahulu pun pernah menyampaikannya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Beliau ditinggal oleh ayahnya pada saat masih di dalam kandungan. Dan kebiasaan penduduk Mekah adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada ibu susuan. Dicarilah ibu susuan dari pedesaan. Dan ibu susuan pertama Nabi adalah Suwaibah. Nabi satu persusuan dengan pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun tidak lama, hanya beberapa hari saja, Nabi pun berpindah susuan kepada Halimatus Sa'diyah. Dan dibawalah Nabi ke tempat pedesaannya Halimatus Sa'diyah. Dan hal yang menakjubkan itu pun terjadi lagi. Di pedesaan itu menjadi subur, tanaman menjadi hijau, hewan-hewan ternak dan beranak begitu banyak, hingga
Hingga pada suatu hari datanglah malaikat Jibril untuk mengambil Nabi dan membelah dada Nabi dan mengambil jantungnya untuk disucikan agar Nabi maksum dari segala perbuatan. Lalu tidak lama setelah kejadian itu, Nabi dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada saat usia Nabi kecil 6 tahun, ibundanya wafat meninggalkan beliau. Dan pengasuhan pun beralih kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, seorang pembesar Quraisy dan pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muthalib adalah kepala suku dari segala suku yang ada di kota Mekah. Namun lagi-lagi Nabi ketika usia 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya tercinta. Akhirnya paman Nabi kembali mengambil alih perasuhan, yaitu Abu Muthalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Pamannya sangat mencintai Nabi. Dan Nabi Muhammad pun belajar dari pamannya untuk mengembala kambing, juga melakukan perdagangan-perdagangan. Nabi pun tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan, soleh, cakap kepribadiannya, hingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin, laki-laki yang paling jujur di antara kota Mekah. Dan pada usia 25 tahun Nabi melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang, membawa dagangan seorang janda, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Janda yang sangat suci, janda yang mulia. Dan Nabi pun membawa perdagangan itu ke Syam. Dan akhirnya perdagangan itu pun mendapatkan keuntungan yang besar. Di dalam perdagangan itu Nabi melakukan perjalanan bersama dengan pembantunya, yaitu Maisarah, pembantu dari Siti Khadijah. Dan Maisarah menceritakan kecakapan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Lalu Khadijah pun sangat terpesona hingga tak segan-segan lagi untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Kulthum, dan juga Fatimah si bungsu. Dan pada usia Nabi ketika menginjak 40 tahun, Nabi senang sekali, gemar sekali pergi ke suatu tempat, yaitu Gua Hira. Nabi senantiasa menyendiri di sana. Nabi sedih melihat yang terjadi di kota Mekah. Begitu banyak kezaliman, begitu banyak hal-hal jahiliyah yang dilakukan oleh suku-suku di sana. Bahkan perzinahan, pembunuhan, serta hal-hal yang membuat mata Nabi menjadi sedih dan menangis. Nabi pun merenung di Gua Hira, dan terjadilah hal yang tidak pernah sampai terduga oleh pikiran Nabi. Datanglah pada waktu itu malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Setelah turun ayat yang pertama itu, Nabi diperintahkan untuk membaca dan membaca serta menelaah apa yang ada di sekitar beliau. Perintah oleh Jibril, Nabi membaca Al-Quran. Dan terus Al-Quran pun turun secara berangsur-angsur hingga sampailah Nabi pada usia 63 tahun dan Nabi pun wafat. Tapi sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya untuk senantiasa berpegang teguh
dengan dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa orang yang memegang dua hal tersebut, maka hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Baiklah para hadirin, dari kisah Nabi ini kita akan dapat memetik sebuah ibrah yang menjadi titik balik kepada kita di bulan yang baik ini, di bulan Maulid ini. Perintahnya kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan menggaungkannya setiap hari. Dan kita harus teguh memegang Al-Quran dan hadis tersebut untuk menjadi penerang cahaya bagi kehidupan kita. Apalah artinya jika kita tidak memiliki cahaya itu? Kita harus bersyukur Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini untuk menjadi penerang bagi hati para umatnya di muka bumi. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.